白川組の白川虎次だ。Halo hai sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film tentang samurai Jepang yang sangat epik. Diangkat dari serial manga yang berjudul sama, karya Shimozawa Kan dan Shinohara Hana. Film ini mempunyai rating cukup baik guys, dan diisi oleh aktor-aktor terbaik di negara Jepang. Menceritakan tentang seorang samurai wanita tunanetra yang bernama Ichi, yang bepergian ke seluruh dataran Jepang untuk mencari guru atau mentornya yang bernama Zatoichi. Tetapi pencariannya sempat terhenti saat dirinya terjebak di salah satu kota di Jepang, karena adanya gangguan dari para kelompok samurai Banki yang terkenal kejam. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja yuk kita simak ke alur cerita dari film Ichi. Film ini berlatar pada zaman Edo. Terdapat sekelompok wanita tunanetra yang dikenal akan kemahirannya bermain musik, dan kelompok mereka dinamakan dengan sebutan Goze. Kelompok ini berjumlah sangat banyak guys, hingga para Goze ini mendirikan sebuah pedesaan khusus yang dihuni oleh penyandang tunanetra. Tetapi salah satu anggotanya yang bernama Ichi harus diusir keluar oleh penduduk Goze karena dia telah melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan dirinya menjadi korban pelecehan sampai melakukan pembunuhan kepada seorang bangsawan. Karena Ichi sudah tak diterima lagi di desa itu, pada akhirnya dia harus terpaksa keluar dari desa untuk mencari jejak mentornya yang bernama Zatoichi. Dia merasa mempunyai ikatan batin yang sangat kuat guys. Pasalnya Zatoichi bukan hanya sekedar mentor, tetapi dia merasa yakin bahwa Zatoichi merupakan ayah kandungnya sendiri. Semua itu berawal saat Ichi masih kecil. Kala itu dia dititipkan oleh Zatoichi kepada kelompok Goze, dan di sanalah Ichi mendapatkan pelatihan sebagai samurai hebat oleh Zatoichi. Karena beliau bukan hanya seorang ahli pijat, melainkan seorang master katana di Jepang. Seiring berjalannya waktu, Zatoichi tak kunjung kembali ke desa sampai akhirnya Ichi mulai beranjak dewasa. Dan saat ini pasca insiden yang menimpa kepadanya, dengan tekadnya Ichi memutuskan untuk pergi dari desa. Dan kala itu perjalanannya terhenti di sebuah tempat yang dimana temannya berada di sana. Namun ternyata teman baiknya itu kini berubah menjadi seorang pelacur. Sampai-sampai di sana Ichi hampir saja menjadi korban tipu daya oleh para bandit samurai. Bahkan Ichi juga hampir saja mendapatkan perlakuan tak senonoh. Tapi tak berselang lama seorang samurai yang berasal dari desa Shimousa bernama Toma Fujihira berusaha untuk menghadangnya dengan cara memberikannya sejumlah uang yang sangat menggiurkan. Namun usaha yang dilakukan oleh Toma tak membuahkan hasil guys. Para bandit itu tetap menginginkan Ichi, sampai akhirnya Ichi mengeluarkan kemampuan bela diri yang dimilikinya sebagai ahli pedang. Alhasil hanya dalam beberapa serangan dia mampu menumbangkan para bandit itu dalam sekejap.
Di sana Toma langsung terpana melihat keahlian berpedang yang dimiliki oleh Ichi, hingga dirinya memutuskan untuk mengikuti perjalanannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kini perjalanan mereka telah sampai di kota Bito, yang kala itu kota tersebut dilindungi oleh klan Shirakawa yang dipimpin oleh Chobei Shirakawa. シュウ様がこの宿場にいる間はおとなしくしてるだろうさ。順調に進んでるじゃねえか。 Walaupun kala itu kondisi Chobei sedang sakit-sakitan, maka tugasnya sebagai seorang pemimpin dijalankan oleh anaknya sendiri yang bernama Toraji Shirakawa. Tugas Toraji sangatlah berat guys, karena dia harus bertanggung jawab melindungi kotanya dari para perampok samurai kejam yang dipimpin oleh seorang yang bernama Banki. Kelompok ini sangatlah kuat karena beranggotakan para samurai hebat dari seluruh daratan Jepang. Maka dari itu Toraji tak mau ambil risiko untuk terlibat bentrok dengan kelompok ini guys, karena mereka dikenal akan kekejamannya. いい加減なことを言うな。 Tak lama setelah itu nasib sial menghampiri Toma. Di saat dia harus terlibat bentrok dengan kelompok ini, dikarenakan mereka tak menerima kekalahannya dalam permainan judi. Di sana Toma diharuskan mengembalikan uang-uang mereka, karena jika dia menolak maka nyawanya akan terancam. Tapi tanpa diduga Toma mengabaikan ancaman itu, sampai dia kemudian menantang kelima anggota Banki tersebut. Saat itu Ichi sangat mengetahui bahwa Toma merupakan seorang samurai yang sangat lemah, dan tanpa berpikir panjang dia pun memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran itu. Ichi memperlihatkan keterampilannya dalam menggunakan katana, yang pada akhirnya kelima anggota Banki itu dapat dilumpuhkannya guys dalam sekejap. Sementara itu di saat yang sama dari arah kejauhan, Toraji mendengar keributan yang terjadi di luar. Hingga beliau pun segera mengerahkan beberapa anggotanya. Sesampainya di sana, Toraji tiba-tiba sangat merasa senang. Karena di luar dugaan ternyata ada seseorang yang dapat mengalahkan para anggota Banki. Tapi dari sinilah letak kesalahpahaman yang terjadi. Karena Toraji mengira bahwa Toma lah yang melumpuhkan kelima kelompok Banki tersebut, pasalnya Toraji tak sedikit pun percaya kepada sosok Ichi hanya karena dia seorang tunanetra. Padahal kenyataannya dialah guys yang mampu mengalahkan para bandit itu. Toma? Dari sana Toma direkrut menjadi salah satu anggotanya. Sedangkan Ichi dibawa oleh seorang bocah yang bernama Kotaro untuk pergi ke rumahnya. Kemudian Ichi diperkenalkan kepada ayahnya yang bernama Kihachi. Karena menurut Kotaro, ayahnya mengetahui informasi mengenai sosok yang selama ini dicari oleh Ichi. 盲目の居合の達人でして、この組が呼び寄せた芸能種バンキトを叩いてもらえるってんで、Selepas perkenalan itu, Kihachi meminta kepada Ichi agar dirinya tinggal lebih lama di kota ini. Karena kemungkinan besar sosok yang selama ini dicarinya berada di dalam rombongan Katao Kahashu yang akan mengunjungi kota Bitou dalam 3 hari ke depan. Untuk itu sebelum acara pesta penyambutan itu dilakukan, Kihachi meminta kepadanya agar memanfaatkan waktunya untuk menjadi penghibur dengan menjadi pemain alat musik samisen di depan semua anggota klan Shirakawa. Di tempat lain di markas besar kelompok Banki, Ohama selaku orang kepercayaan Banki membawa seluruh jasad-jasad anggotanya ke hadapan pemimpin tertinggi agar bisa diselidiki lebih jauh. Dari sana Banki mulai menyadari bahwa bekas luka sayatan ini sudah tak asing lagi bagi dirinya.
karena sebelumnya dia pernah menghadapi seseorang yang sama memiliki teknik pedang seperti ini. Keesokan harinya, 1 hari sebelum kedatangan kelompok Kataoka Hashu, Chobei Shirakawa memperingatkan kepada Toraji serta Toma bahwa kelompok Banki tak akan mudah untuk dikalahkan. Pasalnya mereka semua adalah para samurai berbakat, sampai kelompok ini mempunyai predikat sebagai pelatih untuk mengajari gaya teknik berpedang Bafuku. 生かさず殺さず吸い上げるだけ吸い上げてとても制止できないという噂です。 Terlebih Banki sendiri dahulunya adalah seorang samurai paling berbakat. Namun pasca terjadinya insiden yang mengharuskan wajahnya terbakar, beliau tiba-tiba harus dilengserkan dari pemerintahan sehingga membuat dirinya merasa terhina. Dan dari sanalah Banki membentuk sebuah kelompok demi ambisinya untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Maka dari itu Chobei meminta kepada Toma agar dirinya bisa melindungi Toraji anaknya dari ancaman kelompok Banki. ついつい別の道歩きたくなっちまうわ。立派な親父だろ。 Toma menyadari bahwa dirinya telah terjebak ke dalam sebuah permasalahan serius di kota itu. Maka dia meminta bantuan kepada Ichi untuk ikut melindungi kota Bitou dari ancaman kelompok Banki. Namun Ichi menolaknya karena dia tak mau terlibat lebih dalam lagi. Terlebih kondisi fisiknya yang punya keterbatasan. Ditakutkan bahwa dia tak bisa membedakan sifat manusia antara yang baik ataupun yang buruk. 仲間がやられているのにそちらの顔できる。おせっかいもほどほどにしないと私にはそれすらはっきり見えない。私ですから。 Mendengarkan hal itu, Toma seketika menantang Ichi untuk berduel dengan menggunakan sebilah kayu agar dia bisa meyakinkan Ichi bahwa dia bukan manusia yang punya sifat buruk. Dalam pertarungan itu tanpa diduga, Toma berhasil mengalahkan Ichi. Dan dari sanalah pula Toma mulai bersedia menceritakan masa lalunya. 小高藩の武術指南役の Kisah itu berawal ketika Toma masih berusia remaja. Ayah Toma merupakan seorang master pedang katana dari klan Odaka. Tetapi suatu insiden mengerikan terjadi saat Toma sedang berlatih. Yang mana saat itu tanpa disengaja ibunya terkena serpihan katana yang membuat kedua matanya tak bisa melihat lagi. 両の目を失明した。私は刀を抜くことができないんだ。 Dari sana Toma menjadi trauma untuk menggunakan katana. Maka dia memutuskan untuk menggantinya dengan sebilah kayu supaya bisa mengeluarkan kemampuannya tanpa beban. Namun ayahnya malah mencemoohnya bahwa apa yang dilakukannya itu menjadi aib bagi keluarganya. Dan dengan terpaksa dia dibuang oleh ayahnya sendiri. Kemudian menggantikan sosok Toma anaknya dengan cara merekrut beberapa murid yang baru. Secara otomatis karirnya sebagai seorang samurai sejati menjadi hancur guys. 母は重い病にかかってから、それから父は私を毛嫌いするようになった。 Walaupun dirinya tetap masih mendapatkan support dan kasih sayang dari ibunya, meskipun dalam keadaan buta karena ulahnya sendiri. Dari sana, pasca ibunya telah wafat, Toma memilih untuk pergi dari rumahnya dan memutuskan menjadi seorang pengembara. Apa yang dikisahkan Toma membuat Ichi tersadar bahwa kesalahan yang dilakukan oleh manusia masih bisa dimaafkan. Dan hal itu akhirnya membuat Ichi memutuskan untuk ikut melindungi warga Bitou dari ancaman kelompok Banki. Nah, singkat cerita, acara penyambutan kelompok Kataoka Hashu di kota Bitou telah dimulai. Para warga sangat antusias menghadiri festival itu. Sedangkan Ichi memanfaatkan waktunya untuk mencari keberadaan Zatoichi yang diketahui berada di dalam rombongan tersebut. Walaupun informasi yang diberikan oleh Kihachi ternyata salah hingga membuatnya kecewa.
Di sisi lain, saat orang-orang sedang terfokus ke dalam acara opera, tanpa disadari kelompok Banki yang dipimpin oleh seorang bernama Ohama telah berada di sana dan seketika membuat kericuhan. Dalam kondisi mencekam itu, kelompok Banki dapat menghabisi anggota klan Shirakawa dalam sekejap. Termasuk menewaskan Chobei Shirakawa sebagai pemimpinnya, sedangkan Kataoka Hashu dengan sengaja dibiarkan lolos. Tak berselang lama saat kericuhan terjadi, tanpa diduga Ichi muncul di waktu yang sangat tepat. Hal itu dilakukannya untuk menjelaskan kesalahpahaman, seraya mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh kelima anggota Banki pada malam itu. Awalnya Ohama tak mempercayainya, namun saat Ichi membuktikannya dengan cara melumpuhkan kembali anggota Banki dengan teknik pedangnya, di saat itulah semua orang sangat terkejut termasuk Ohama sendiri. Hingga kemudian Ichi dibawa ke markas besarnya untuk dipertemukan dengan Banki sekaligus mencari tahu keberadaan Zatoichi. Selepas kericuhan itu terjadi, pada akhirnya Toma mendapatkan hinaan dari anggota klan Shirakawa karena merasa telah dibohongi. Tetapi Kotaro mencoba melindunginya dengan membenarkan bahwa Toma merupakan seorang samurai yang sangat hebat karena dia mampu mengalahkan Ichi. Dan untuk meyakinkan hal itu, Toraji kembali memberikan kesempatan kepada Toma untuk membuktikan perkataan Kotaro. Di saat yang sama di tempat yang lain, Ohama membawa Ichi ke hadapan Banki untuk mempertegas bahwa dalang di balik kematian anggotanya adalah seorang tunanetra. Mendengar ucapan itu, semua anggotanya benar-benar tak mempercayainya, hingga mereka mulai tertarik untuk menguji perkataan Ohama. Dan atas izin dari pemimpin tertinggi, salah seorang anggotanya langsung mengetes kemampuan Ichi si wanita tunanetra itu. Dan tentu saja dengan mudahnya Ichi dapat melumpuhkan musuhnya dengan sekali ayunan. Melihat kejadian itu, para anggota lainnya mulai penasaran untuk melawannya kembali, sampai suara kebisingan di sana tiba-tiba mengganggu pendengarannya. Dalam suasana itu, Ichi mulai terpojok oleh lawannya. Namun lagi-lagi dengan memaksimalkan pengindraannya yang lain, untuk kesekian kalinya dia berhasil mengalahkan lawannya, guys. Dari sana, Banki mulai mengetahui kelemahan Ichi yang tak bisa bertarung dalam keadaan ramai. Maka semua anggotanya diharuskan diam tanpa menimbulkan suara agar Ichi dapat memaksimalkan keahliannya. Akhirnya pertarungan antar samurai terbaik pun terjadi antara Banki dengan Ichi. Dalam pertempuran itu, awalnya Ichi dapat berhasil menghindari segala serangan dari Banki. Namun teknik pedang yang dikeluarkan oleh Banki lambat laun membuat Ichi terdesak juga, guys, hingga dia mendapatkan beberapa luka di bagian tubuhnya. Meskipun begitu, Ichi masih bisa bertahan dari segala serangan, tetapi seiring terkurasnya stamina serta tenaganya, membuat Ichi ambruk dan mengakui kekalahannya. Hingga dari sana, Banki memutuskan untuk memasukkan Ichi ke dalam penjara bawah tanah.
Ichi yang sedang tak sadarkan diri seketika itu berhalusinasi saat mendengar serta mengingat kembali kenangannya bersama Zatoichi. Sampai akhirnya pencarian beliau kepada sosok Zatoichi kini lambat laun mulai terjawab. Pasalnya sebelum Banki bertarung melawan Ichi, beliau terlebih dahulu pernah melawan seorang pria yang sangat mirip dengannya. Mulai dari gaya bertarungnya yang dia rasakan dalam kondisi yang tunanetra, namun sangat disayangkan pada waktu itu pertarungan mereka harus terhenti karena pria tersebut mengidap penyakit mematikan sampai beliau dinyatakan wafat. 俺はお前と同じ太刀筋を見たことがある。流行りの病にかかってあっけなく死んじまった。 Setelah Banki memberikan informasi itu, tak lama kemudian Toma memberanikan diri datang untuk menyelamatkan Ichi yang sedang terkapar tak sadarkan diri. Aksinya itu membuat seluruh anggota Banki mengejarnya guys. Namun di pertengahan jalan, Kihachi tiba-tiba hadir dan sudah menyiapkan beberapa jebakan untuk menghadang laju dari anggota Banki. Hingga dari sana secara terang-terangan Toma memberanikan diri untuk menantang Banki bertempur. Esok harinya, semua anggota klan Shirakawa telah bersiap diri untuk menghadapi Banki beserta kelompoknya. Maka tak berselang lama, apa yang mereka nantikan akhirnya terjadi. Banki mengerahkan lebih banyak lagi pasukan untuk menghabisi klan Shirakawa, termasuk untuk menghabisi nyawa Toma yang sudah beraninya menantang Banki. Hingga akhirnya kedua kubu saling bertarung dengan begitu sengit. 白川組の白川トラジだ。 Dalam pertempuran tak seimbang itu guys, klan Shirakawa menunjukkan kegigihannya. Hingga tanpa diduga mereka berhasil melawan dominasi kekuatan dari para anggota Banki. Tetapi lagi-lagi Toma menunjukkan sifat pengecutnya saat dia hanya berdiam diri dan bersembunyi di balik pertarungan itu. Sementara Toraji menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin klan Shirakawa. Meskipun hanya menggunakan satu tangan, dia berhasil menumbangkan Ohama sekaligus menyudahi pembalasan dendam ayahnya. Banki yang kala itu melihat anggotanya banyak yang tewas, terpaksa membuat dirinya harus turun tangan. Awalnya Toraji ingin melawan Banki berduel 1 lawan 1, tetapi aksinya dihadang oleh Toma. Dikarenakan kali ini dia ingin membuktikan bahwa dia bukanlah seorang samurai dengan mental pengecut. Di sana Toma berusaha melawan rasa traumanya dengan cara membuka katananya dari sarungnya secara perlahan-lahan. Hingga pada akhirnya katana andalannya tersebut dapat berhasil dia keluarkan. Kedua samurai itu langsung terlibat bentrok dengan mengeluarkan tekniknya masing-masing. Yang kemudian Toma berhasil memberikan serangan fatal kepada Banki. Tetapi Banki juga berhasil memberinya luka yang fatal. Akibat lukanya itu, Toma akhirnya harus meninggal dalam pelukan Ichi. Sebelum tewas, dia berwasiat agar menyuruh Ichi supaya tak pernah putus asa dalam menjalani hidup, walaupun dalam keterbatasan. Setelah Toma dinyatakan meninggal, Banki mencoba bangkit kembali untuk menyerang Ichi. Tetapi justru seketika itu Ichi mampu mengalahkannya hanya dalam 1 ayunan pedang. Dan akhirnya Banki benar-benar dinyatakan tewas, yang membuat wajah bekas luka bakarnya terlihat sangat jelas. Setelah peristiwa itu, kini kota Bito bisa kembali aman dari gangguan musuh.
Toraji membangun kembali kotanya dan mengambil alih kepemimpinan klan Shirakawa. Sedangkan dalam suasana itu, Ichi tiba-tiba memainkan lagu favorit Toma untuk terakhir kalinya di depan makamnya, seraya ditemani oleh Kotaro. Selepas dari sana, Ichi akan melanjutkan perjalanannya ke makam Ibunda Toma untuk membawa serta menyimpan katananya di sana. Sebelum dirinya pergi, beliau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kotaro dan memberinya bel kecil sebagai tanda kenang-kenangan. Sebagaimana Zatoichi pernah memberi benda itu saat dia masih kecil. Hingga dengan ini pula film ini pun akhirnya tamat. Oke guys, sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semuanya ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Bye-bye!